Fatmawati. Dan saya Zahra Fauzia. Kami di sini mau presentasi tentang peran Pancasila dalam menangani konflik hukum perkawinan antara hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam, perkawinan dalam Islam didefinisikan sebagai akad atau kontrak yang sah antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan menjalankan kehidupan berumah tangga berdasarkan ketentuan syariah. Konsep ini merupakan pilar penting dalam kehidupan beragama dan sosial dalam Islam, dengan berbagai tujuan dan prinsip yang mendasarinya. Tujuan pernikahan menjaga kesucian dan integritas moral, menjauhkan individu dari perbuatan zina dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, membentuk keluarga yang harmonis, membangun hubungan yang didasari oleh kasih sayang, cinta, dan saling pengertian, mendapatkan keturunan, memperoleh keturunan yang baik, dan melanjutkan generasi yang akan datang. Oke, selanjutnya syarat-syarat perkawinan. A. Calon suami dan calon istri. Keduanya harus memenuhi syarat sebagai pria dan wanita yang sah menurut hukum Islam. Hal ini termasuk status hukum mereka dan kemampuan untuk menikah dan tidak adanya halangan syariat seperti mahram atau kerabat dekat. B. Ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang dilakukan oleh wali atau salah satu pihak, sementara qabul adalah penerimaan dari pihak lainnya. Keduanya harus dilakukan dengan jelas dan tegas dalam akad nikah. C. Izin wali. Wali berperan penting dalam perkawinan, terutama untuk wanita. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan persetujuan keluarga dan untuk melindungi hak-hak wanita. D. Saksi. Keberadaan saksi dalam pernikahan diperlukan untuk memastikan keabsahan dan transparansi akad nikah. Umumnya 2 orang saksi laki-laki yang adil diperlukan. E. Akad nikah. Akad nikah dalam pernyataan formal dari kedua belah pihak yang ingin menikah diucapkan dalam bentuk lafaz atau kata-kata yang jelas dan diterima oleh semua pihak. F. Mahar atau mas kawin. Mahar adalah pemberian dari suami kepada istri yang merupakan hak istri dan harus diberikan dalam bentuk yang disepakati. Mahar bisa berupa uang, barang, atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan. Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban hak suami menyediakan nafkah, perlindungan, dan hak atas ketaatan. Hak istri mendapatkan nafkah, perlindungan, dan hak atas perlakuan. Poligami. Islam mengizinkan pria untuk menikah dengan lebih dari 1 wanita, namun dengan batasan maksimal 4 istri dan dengan syarat keadilan serta kemampuan untuk memberikan nafkah yang adil. Perceraian talak dalam Islam dapat dilakukan oleh suami, namun terdapat prosedur dan aturan yang harus diikuti, termasuk masa iddah, masa tunggu, untuk memastikan hak istri dan kemungkinan rekonsiliasi. Tanggung jawab sosial. Perkawinan juga membawa tanggung jawab sosial dan moral terhadap keluarga dan masyarakat, termasuk pendidikan anak dan kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Hukum perkawinan dalam Islam dapat bervariasi sedikit antara berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun prinsip-prinsip dasar umumnya serupa. Selanjutnya, hukum nasional. Hukum perkawinan dalam hukum nasional yaitu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berikut adalah beberapa pokok hukum. Perkawinan menurut undang-undang tersebut tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan moral. Syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut hukum nasional. 1. Usia. Calon mempelai pria harus berusia minimal 19 tahun, sedangkan calon mempelai wanita harus berusia minimal 16 tahun. 2. Persetujuan. Kedua calon mempelai harus memberikan persetujuan secara bebas dan sadar. Jika salah satu pihak masih di bawah umur, harus ada persetujuan dari orang tua atau wali. 3. Dokumen. Calon mempelai harus memenuhi persyaratan administrasi seperti akta kelahiran, kartu identitas, dan dokumen lainnya.
Pendaftaran perkawinan. Perkawinan harus didaftarkan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan akta nikah. Pendaftaran ini penting untuk keperluan hukum dan administratif. 4. Akad perkawinan dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah seperti penghulu atau di hadapan pejabat yang berwenang di kantor catatan sipil. Akad ini biasanya melibatkan pencatatan resmi untuk keperluan administrasi dan hukum. 5. Mahar atau mas kawin. Pemberian dari suami kepada istri yang merupakan hak istri dan harus diberikan sesuai kesepakatan. Besar dan bentuk mahar diatur berdasarkan kesepakatan antara calon mempelai. 6. Hak dan kewajiban suami istri. Undang-undang menetapkan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, termasuk hak atas nafkah, hak untuk memperoleh perlindungan, dan tanggung jawab terhadap keluarga. 7. Poligami. Poligami diizinkan di Indonesia tetapi harus mengikuti ketentuan yang ketat. Suami yang ingin menikah lagi harus mendapat izin dari pengadilan dan membuktikan bahwa ia mampu memenuhi kewajiban terhadap istri-istrinya secara adil. 8. Perceraian. Perceraian dapat dilakukan melalui pengadilan dan alasan lain yang diatur oleh perundang-undangan. Pengadilan akan mempertimbangkan hak pasangan dan anak-anak yang mungkin ada dalam proses perceraian. Hukum perkawinan dalam hukum nasional Indonesia bertujuan untuk melindungi hak individu dan memastikan stabilitas keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku, memerlukan alasan yang sah, seperti ketidakmampuan untuk melanjutkan perkawinan atau alasan yang lainnya. Peranan UU perkawinan dalam sistem hukum negara khususnya di Indonesia. Yang pertama, pendaftaran dan legalisasi. UU perkawinan menjamin semua perkawinan dicatat secara resmi dan disahkan bahwa Anda mempunyai surat nikah yang sah. Yang kedua, peraturan hak dan kewajiban. Hukum perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga, termasuk nafkah, perlindungan, dan kewajiban terhadap anak. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang adil dan seimbang dalam keluarga. Yang ketiga, perlindungan hukum. Hukum perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi individu yang menikah, termasuk hak istri mengenai mahar, hak anak, dan prosedur. Hukum yang jelas jika terjadi perceraian dan pemisahan harta. Yang keempat, peraturan poligami bagi masyarakat yang memilih poligami, undang-undangan, masyarakatan, pengakuan hukum dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas terhadap semua istri untuk mencegah pelecehan dan ketidakadilan menetapkan kerangka. Peraturan yang ketat termasuk seks. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Hukum perkawinan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan secara hukum baik dalam perceraian maupun masalah keluarga lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara adil dan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Yang keenam, pendidikan dan kesadaran. Adanya undang-undang perkawinan mendorong masyarakat untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum mengenai perkawinan serta menyadari pentingnya hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Selanjutnya, cara menghadapi permasalahan terkait hukum Islam dan nasional. Menghadapi berbagai permasalahan terkait hukum perkawinan dalam konteks hukum nasional memerlukan pendekatan yang sistematis dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran hukum, pendidikan atau saran, pendaftaran dan administrasi, pendaftaran dokumen, penyelesaian sengketa, mediasi atau pengadilan, mengatasi poligami dengan persetujuan pengadilan atau keadilan. Dukungan psikologis dan sosial dengan cara konseling dan dukungan keluarga. Reformasi dan perbaikan hukum dengan cara advokasi hak dan peninjauan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa berbagai permasalahan terkait hukum perkawinan ditangani dengan lebih efektif dan hak-hak semua pihak dalam perkawinan terlindungi secara adil. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.